Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik dan keluarga di rumah semuanya sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mau memulai firman Tuhan pada hari Minggu ini, kakak mau mengundang adik-adik dan orang tua di rumah untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menyanyikan Tuhan Kau Gembala Kami yang akan dibawakan oleh Kak Angel Siagian dan Bang Jo. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Gimana adik-adik? Udah semangat kan? Nah, sebelum kita mau baca firman Tuhan dari Alkitab dan memulai firman Tuhan minggu ini, kita mau sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh William Nainggolan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya ya. Teman-teman, hari ini kita pengen mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kita pengen mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tuhan, tolong supaya kami duduk yang tertib, tidak kemana-mana, dan fokus, dan menjadi anak yang taat. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Haleluya, amin. Bye-bye. Bye semuanya. Sebelum adik-adik membuka Alkitab dan menyiapkan Alkitabnya, kita mau sama-sama bernyanyi Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari,
Adik-adik, saatnya sekarang kita membuka Alkitab yang diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Yohanes 10 ayat 13 sampai 14. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Aku gembala yang baik. Anakku mengenal domba-dombaku. Domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Adik-adik, pada hari Minggu ini kakak ingin bercerita mengenai seorang gembala dan domba-dombanya. Kalau tugas seorang gembala itu apa ya adik-adik? Yang pasti melindungi domba-dombanya adik-adik. Jadi kalau misalnya dombanya diancam dan terancam oleh binatang lain, pasti gembala-gembalanya ini selalu melindungi domba-dombanya. Nah, kira-kira adik-adik, kalau misalnya kita sebagai domba-dombanya, berarti gembala kita siapa ya adik-adik? Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak? Nah, sebelum kita lanjut untuk bercerita mengenai gembala dan domba-dombanya, kakak mempunyai satu video yang harus adik-adik tonton. Nah, tapi adik-adik tontonnya yang bener ya, jangan sambil ngobrol atau sambil main game atau nggak konsentrasi, oke? Ini Gizmo, Daud yang mengalahkan Goliat adalah seorang gembala. Dia menjaga domba-dombanya, melindunginya mati-matian. Alkitab memakai gambaran gembala untuk menunjukkan besarnya cinta dan perlindungan Tuhan pada kita. Nabi Yehezkiel berkata, Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Tuhan sangat mencintai kita. Dia mengirimkan gembala terbaik untuk menjaga kita. Tuhan Yesus, Putra Allah. Yesus berkata tentang dirinya, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Daud menulis sebuah lagu tentang gembala yang baik. Lagu itu dinamakan Mazmur 23. Waktu mendengar nyanyian Daud, kita bisa melihat Tuhan seringkali bertindak seperti gembala bagi kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku.
dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi, dari video yang kita tonton tadi, adik-adik sudah bisa tahu kan kalau gembala kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus ke dunia untuk menebus dosa kita dan melindungi kita adik-adik. Nah, kira-kira Tuhan Yesus itu gembala yang baik gak sih adik-adik? Tentu saja Tuhan Yesus adalah gembala yang baik adik-adik. Karena saat ini adik-adik masih bisa di rumah, adik-adik masih bisa ngelihat cerita kakak, adik-adik masih diberkati dengan bisa makan, dengan kesehatan yang baik. Itu berarti Tuhan merupakan gembala yang baik adik-adik. Tuhan masih melindungi adik-adik dari penyakit yang sedang merebak pada saat ini, yaitu COVID. Adik-adik masih bisa sehat selalu. Orang tuanya adik-adik masih sehat, itu berarti Tuhan merupakan gembala yang baik. Tuhan akan selalu melindungi adik-adik dan menolong adik-adik jikalau adik-adik mau mendengar. Nah, kira-kira nih kakak mau tanya, kalau di rumah gembala kita tuh selain Tuhan Yesus siapa ya adik-adik? Yang diutus Tuhan Yesus untuk melindungi kita di rumah dan selama kita hidup tuh siapa ya adik-adik? Tentu saja orang tua kita. Orang tua kita merupakan utusan Tuhan Yesus untuk memberitahukan kita mana yang benar dan mana yang salah adik-adik. Nah, selain orang tua kita, orang tua yang lain juga harus didengar adik-adik. Misalnya opungnya adik-adik atau orang yang lebih tua, kakaknya. Kalau misalnya mereka memberitahukan sesuatu yang benar dan adik-adik melakukan yang salah, adik-adik harus mendengar supaya adik-adik bisa terselamatkan. Di sini siapa yang masih suka melawan mama dan papanya, atau kalau disuruh belajar di rumah tapi malah males-malesan, atau kalau gurunya di sekolah nyuruh adik-adik untuk belajar, saat sekarang adik-adik sekolah online, adik-adik malah main game di rumah. Siapa yang kayak gitu? Hayo. Kakak udah bilang kan berkali-kali kalau kita harus taat akan perintah orang yang lebih tua kepada kita. Saat mereka memberitahukan yang lebih baik kepada kita harus mendengarkan adik-adik. Kakak mau kasih lihat nih, ada satu contoh video di mana dia nggak mau dengerin mamanya. Dan di video itu juga diberitahukan apa sih yang akan terjadi kalau misalnya kita mendengarkan orang tua kita. Yuk kita tonton. Kaleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Kaleb. Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah, ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana, jadi repot kan?
Tahu nggak, kalau kamu tadi nurut sama mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Inilah yang Yehova minta dari kamu. Anak-anak, yaitu kamu Kaleb, taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama mama dan papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Yuk. Mundur, mundur. Ya, terus. Net, net, net. Ya, hook. Net, net, net. Hei, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama mama dan papa. Maju. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk, cepat. Kakak sama papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Nah, inti cerita kita minggu ini adalah kita harus dapat mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik untuk kita sebagai domba-dombanya adik-adik. Nah, kan Tuhan sudah menjadi gembala yang baik nih. Berarti kita sebagai domba-dombanya dan pengikutnya harus menjadi anak-anak yang baik dan turut akan perintah orang tua serta melakukannya adik-adik seperti yang di video tadi. Jadi kalau adik-adik di rumah saat disuruh sama mama papanya atau sama opungnya atau sama siapapun atau sama kakak juga atau sama guru-guru sekolah minggu yang lain, adik-adik harus mendengarkan. Tapi mendengarkannya hal-hal yang baik saja ya. Kalau hal-hal yang buruk, adik-adik tidak boleh tiru. Oke, sebelum kita masuk ke doa penutup, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu.
giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, puji Tuhan, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah, oh giranglah, haleluya, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya, oh giranglah. Sebelum kita menutup firman Tuhan pada hari Minggu ini, kita mau sama-sama berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa Kakak Bella. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu terhadap kami dan juga keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu menjagai kami dari hal-hal yang buruk dan selalu memberitahu kami melalui orang tua kami, melalui orang yang lebih tua daripada kami untuk melakukan hal-hal yang baik dan turut akan perintah-Mu. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, agar sekiranya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik dan turut akan perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami aturkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan pada hari Minggu ini. Semoga adik-adik dan keluarga selalu sehat dan juga menaati protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah ya adik-adik. Stay safe, stay at home. God bless you. See you next week.